Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang laju reaksi. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa sih konsep dari laju reaksi tersebut. Kemudian bagaimana cara kita menentukan atau menghitung laju reaksi. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, yang pertama ada tentang teori tumbukan. Di dalam suatu reaksi kimia, itu bisa terjadi kalau misalnya ada tumbukan antar partikel zat bereaksi. Tapi tumbukan yang terjadi bukan asal tumbukan saja, tetapi adalah tumbukan yang efektif. Apa sih artinya tumbukan efektif? Tumbukan efektif itu tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan antar atom dalam pereaksinya. Sehingga kalau ikatan antar atomnya putus, maka nanti dia akan membentuk zat yang baru. Itulah yang dimaksud dengan reaksi kimia. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada reaksi antara A2 dengan B2 menghasilkan 2AB. Kalau kita gambarkan molekul A2 berarti A dengan A saling berikatan, ini B2, sedangkan 2AB berarti harusnya ada ikatan antara A dengan B. Untuk poin A ini atau bagian A, ini artinya tidak terjadi tumbukan yang efektif, sehingga pada saat dia bertumbukan dia tetap A dengan A lagi, B dengan B. Tetapi untuk yang bagian B ini terjadi tumbukan yang efektif, sehingga dengan adanya tumbukan tersebut ikatan A dengan A putus, B dengan B putus, sehingga menghasilkan ikatan baru A dengan B sebanyak 2 buah. Itu yang kita gambarkan dari reaksi kimia kalau dilihat dari teori tumbukan. Nah, apa sih syarat dari tumbukan yang efektif? Memiliki arah yang tepat. Itu yang pertama. Jadi tidak asal arah saja. Sama seperti kalian kalau main bola basket supaya dia mantul lagi ke atas kan tidak sembarangan memantulkan bolanya. Kemudian energi aktivasinya yang cukup. Apa yang dimaksud dengan energi aktivasi? Energi aktivasi energi minimal yang dimiliki oleh suatu partikel untuk menghasilkan suatu tumbukan yang efektif. Berikutnya adalah faktor yang memengaruhi laju reaksi. Nanti teori tumbukan ini akan masih tetap kita bahas untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi terhadap laju reaksi. Ada 5 faktor yang akan kita bahas. Ada yang disebut dengan luas permukaan, ada yang disebut dengan konsentrasi atau tekanan, kemudian ada yang disebut dengan suhu dan katalis. Kita mulai dengan luas permukaan. Apa sih yang dimaksud dengan luas permukaan? Jadi kalau misalnya kalian punya suatu barang, misalkan ini ibu punya botol ya. Kemudian yang dimaksud dengan permukaan kan berarti ini permukaannya semuanya. Pada saat si benda ini bereaksi, berarti reaksi yang pertama itu akan mengalami adalah si permukaannya. Seberapa luas permukaan ini, maka itu akan mempengaruhi terhadap laju reaksinya. Baiklah, silakan kalian bandingkan di sini mana yang akan lebih luas permukaannya, sebuah tahu yang utuh atau sebuah tahu yang dipotong 4. Ini animasinya. Kita lihat di sini ada sepotong tahu. Anggap saja ini belum dipotong, berarti luas permukaannya ada di bagian atas, bagian depan, bagian kiri, bagian kanan, bagian belakang, dan bagian bawah. Berarti ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Nah, bagaimana kalau kita potong? Kita putus. Nah, kalau kita putus, berarti apakah luas permukaannya bertambah atau berkurang? Tentu saja kebanyakan mungkin akan mengira berkurang karena kalian hanya melihat dari satu potong saja. Tapi yang harus kita ukur bukan satu potongnya tapi keseluruhannya. Jadi zatnya sama jumlahnya, tapi kita potong yang asalnya tadi satu potong menjadi dibikin 4 potong.
sehingga luas permukaannya akan bertambah kan. Nah, ini tambahannya. Ini bagian belakangnya, ini sebelah kiri yang potongan dari sini bertambah, bertambah, bertambah. Oke. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk luas permukaan itu akan mempengaruhi terhadap laju reaksi. Semakin besar luas permukaan, itu artinya semakin halus bentuk reaksi atau ukuran partikelnya semakin kecil. Seperti yang Ibu gambarkan tadi dalam sepotong tahu. Maka tentu saja akan menghasilkan besarnya jumlah reaksi yang terjadi, atau bidang sentuhnya itu akan semakin besar untuk peluang menghasilkan tumbukan efektif dan menghasilkan reaksi. Maka ini yang Ibu kasih warna merah sebagai kesimpulan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Kemudian yang kedua, faktornya adalah konsentrasi. Apa sih konsentrasi? Konsentrasi itu berarti menunjukkan seberapa banyak jumlah zat di dalam suatu bereaksi. Di sini kita gambarkan dengan dua gambar. Gambar yang pertama ini adalah gambar A, jalanan yang cukup renggang. Mobil-mobilnya banyak, cuma tidak terlalu berdekatan. Kita bandingkan dengan jalanan yang padat. Nah, pertanyaannya, mana sih yang akan menghasilkan peluang terjadinya tabrakan? Dengan asumsi bahwa kecepatannya sama. Kecepatan mobil yang di sebelah kiri, yang A, dengan kecepatan mobil yang B. Yang mana? Ya, jawabannya adalah tentu saja yang B, yang padat. Ya, jadi kalau kecepatannya sama, ini peluang untuk menghasilkan tabrakan akan bertambah besar. Demikian juga kalau misalnya kita punya suatu zat yang memiliki jumlah dalam zat tersebut lebih banyak dibandingkan dengan zat yang lain yang jumlahnya lebih sedikit. Tentu saja peluang untuk menghasilkan tabrakan adalah dimiliki oleh zat yang memiliki konsentrasi lebih banyak. Jadi kalau kita simpulkan atau kita bahas dengan menggunakan teori tumbukan, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul pereaksinya. Semakin banyak molekul pereaksi atau konsentrasinya berarti menunjukkan ada peluang yang cukup banyak bisa menghasilkan tumbukan. Di sanalah terjadi tumbukan yang efektif. Sama halnya kalau kita analogikan di dalam suatu kelas yang siswanya hanya 20 dengan luas ruang yang sama, kita bandingkan dengan kelas yang memiliki jumlah siswa 40. Tentu saja interaksi satu dengan lainnya akan menghasilkan suatu reaksi di mana yang 40 akan lebih banyak terjadi dibandingkan dengan yang 20 siswa. Oke, yang ketiga adalah tekanan. Kita lihat di sini ada gambar animasi. Yang pertama ini adalah suatu tabung berisi suatu gas. Kita tahu bahwa sifat gas itu memiliki sifat akan memenuhi ruang dan dia memiliki jarak antar partikel yang sangat jauh. Jadi tekanan ini hanya berlaku untuk gas saja. Kalau cair tidak bisa, apalagi yang padat ya. Kalau misalnya tutup ini kita tekan ke bawah, maka partikel-partikel ini akan saling berdekatan karena ada tekanan dari atas. Dengan berdekatannya partikel ini, maka akan menunjukkan akan terjadi interaksi atau tumbukan yang efektif antar partikelnya, sehingga memberikan peluang reaksi akan bertambah banyak dan laju reaksinya akan bertambah cepat. Oke, ini yang Ibu jelaskan tadi sebagai kesimpulannya. Kenaikan tekanan akan mengakibatkan jarak antar partikel semakin kecil, maka akan memberikan peluang untuk terjadinya tumbukan efektif dan menghasilkan reaksi. Oke, yang keempat adalah suhu. Di sini ada dua keadaan. Ini dipanaskan dengan suhu tertentu, suhu T1. Yang kedua gambarnya adalah dipanaskan lebih tinggi suhunya dengan T2. Kalau suhu ditingkatkan pada kondisi T2, ini bisa terlihat bahwa partikel-partikel itu akan bertambah cepat.
untuk melakukan aktivitas. Karena gerakannya tambah cepat, maka ini kita sebut atau ada hubungannya dengan energi kinetik partikel tersebut. Bayangkan kalau misalnya kita memanaskan air. Awalnya suhu yang masuk ke dalam air tersebut itu kan rendah, belum mencapai 100 derajat Celcius. Maka yang kamu lihat adalah air itu ada gelembung sedikit. Tapi pada saat air sudah mendidih, suhunya sudah tinggi, maka gelembung-gelembung itu akan saling bertabrakan dan akhirnya dia menguap ke atas dalam bentuk yang terlihat oleh kalian seperti uap air kan. Uap airnya akan menguap. Itu menunjukkan bahwa gerakan partikelnya ini akan bertambah cepat kalau suhunya dinaikkan. Itu yang kita maksudkan dengan energi kinetik partikelnya bertambah. Dengan semakin cepatnya berarti otomatis tumbukan yang terjadi juga akan bertambah cepat, ya, atau bertambah besar. Itu yang akan menghasilkan reaksi bertambah banyak dan laju reaksinya akan meningkat. Untuk pengaruh suhu, ini ada suatu penelitian bahwa ternyata jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius akan mengakibatkan berlangsungnya n kali lipat reaksi bertambah cepat, itu artinya kenaikan laju reaksi. Maka laju reaksi pada suhu kedua atau T2, di mana T2 itu terjadi pada laju V2, maka akan dibandingkan dengan laju reaksi pada suhu T1 dengan kondisi laju V1 akan dirumuskan seperti ini. V2 atau laju kedua atau laju reaksi pada suhu kedua itu sama dengan laju reaksi awal pada T1 dikalikan dengan N. N ini berarti kenaikan lajunya berapa? Dipangkatkan suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi dengan perubahan atau kenaikan suhu. Jadi suhu awalnya berapa, suhu akhirnya berapa, nanti perubahannya berapa dalam bentuk delta T. Ini sebagai gambarannya hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi. Dari suatu percobaan, di sini ada suhu, ada laju reaksi. Di sini kenaikannya berapa? 10 derajat, ya. Pada 10 derajat Celcius ternyata laju reaksinya 0,3. Setelah dinaikkan 10 derajat, laju reaksinya menjadi 0,6. Kamu amati data ini, maka apa sih yang bisa kita simpulkan dari data tersebut? Ternyata setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksinya akan naik sebanyak 2 kali lipat. Ya, 0,3 kali 2, 0,6 kali 2, dan seterusnya. Sehingga dengan ada data ini, kita bisa memprediksikan kira-kira kalau suhunya 100 derajat Celcius, berapakah laju reaksinya? Kamu bisa runtutkan lagi ke bawah 40, 50, 60 sampai dengan 100. Nanti ini naik lagi 2 kali, 2 kali, 2 kali, dan seterusnya. Bisa juga kamu gunakan rumus yang tadi. Maka di situ kan ada kenaikan suhu 10, ada kenaikan lajunya sebanyak 2 kali. Nanti suhu awal dan suhu akhir yang dihitung berapa? Maka kita bisa menentukan laju reaksi pada T40 berapa kalau kita bandingkan dengan pada suhu 20 derajat Celcius. Oke. Jadi untuk latihan soalnya nanti akan Ibu berikan. Berikutnya adalah yang terakhir tentang katalis. Apa sih katalis? Katalis itu adalah zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Tapi zat itu tidak ikut mengalami perubahan yang kekal. Jadi misalkan A ditambah B itu reaksinya lambat. Setelah ditambah dengan C, maka akan terjadi suatu reaksi A dengan C dulu. Nanti setelah A dengan C bereaksi, maka dia akan bereaksi sama si B dan C-nya akan dilepaskan lagi. Artinya C katalis ini hanya menstimulan, hanya memberikan sejenis stimulasi lah ya, stimulannya, sehingga akan mempercepat terjadinya reaksi antara A dengan B. Katalis itu ada 2 jenis, ada katalis homogen, ada katalis heterogen. Homo artinya sejenis, sefase di sini dikatakannya. Kalau heterogen berarti tidak sefase. Fase itu bisa wujud zat ya, pada cair atau gas. Oke, bagaimana cara kerja katalis? Ini yang digambarkan dengan sebuah grafik.
A dengan B bereaksi menghasilkan C dengan D. Kalau dia tidak menggunakan katalis atau tanpa katalis, maka A tambah B itu akan menghasilkan AB dulu sebagai zat perantara. Sehingga nanti AB ini akan berubah menjadi C dan D. Kemudian, bagaimana kalau dengan katalis? Kalau dengan katalis, A tambah B itu bisa menghasilkan X dulu. Nanti si X ini akan berubah menjadi Y, dan Y ini nanti akan berubah menjadi C dan D. Yang dilihat atau diamati di sini adalah harga energi aktivasinya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan katalis, maka energi aktivasinya cukup tinggi. Tapi kalau menggunakan katalis, energi aktivasinya menjadi rendah. Maka kerja katalis dalam suatu laju reaksi adalah menurunkan energi aktivasi. Sehingga dengan energi yang sedikit saja, reaksi itu bisa berlangsung tanpa membutuhkan energi yang lebih tinggi. Baiklah, terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan laju reaksi yang kedua ini. Insya Allah nanti kedepannya kita akan lanjut dengan video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.